Kedua, Bapak Muhammad Afif, Magister Pendidikan Islam. Yang saya hormati penguji 1, Bapak Dr. Taufik Mukmin, Magister Education. Yang saya hormati penguji 2, Bapak Dr. Muhammad Faizul Amiruddin, Magister Pendidikan Islam. Yang saya hormati Sekretaris Sidang Bapak Supriyadi, Magister Manajemen. Baiklah, perkenalkan, nama saya Priyati Istiqomah dengan NIM 20250048 ingin mempresentasikan hasil dari skripsi saya yang berjudul Pengaruh Implementasi Kurikulum Merdeka terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri Sumber Harta. Terdapat latar belakang yaitu pendidikan memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Perubahan kurikulum tersebut dapat diketahui bahwa kurikulum di Indonesia mengalami perubahan dengan mengikuti perkembangan zaman. Guna memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam bidang pendidikan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan di SMP Negeri Sumber Harta, menurut Ibu Rina Agustinningsih selaku Kepala Sekolah bahwa SMP Negeri Sumber Harta dinyatakan sebagai sekolah penggerak oleh Kemendikbud. Adanya keputusan tersebut membuktikan bahwa SMP Negeri Sumber Harta telah menerapkan kurikulum sejak tahun 2022. Menurut Ibu Rita selaku guru PAI di SMP Negeri Sumber Harta menyatakan bahwa siswa yang tidak aktif dalam kegiatan belajar di dalam kelas akan tetapi mereka aktif dalam kegiatan P5 atau profil pelajar Pancasila. Maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul Pengaruh Implementasi Kurikulum Merdeka terhadap hasil belajar siswa di SMP Negeri Sumber Harta. Terdapat identifikasi masalah, yaitu yang pertama, beberapa siswa yang terlihat jenuh atau tidak fokus dalam belajar akan tetapi aktif dalam kegiatan proyek penguatan profil belajar Pancasila. Kemudian yang kedua, terdapat pengaruh implementasi kurikulum merdeka terhadap hasil belajar kelas 8. Yang ketiga ada batasan masalah. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah yang pertama, implementasi kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua, hasil belajar siswa kelas 8. Kemudian yang ketiga, objek penelitian adalah siswa kelas 8A dan 8B serta guru PAI di SMP Negeri Sumber Harta tahun 2023-2024. Terdapat rumusan masalah yang pertama, bagaimana implementasi kurikulum merdeka pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri Sumber Harta. Yang kedua, apakah ada pengaruh implementasi kurikulum merdeka terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri Sumber Harta. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui implementasi kurikulum merdeka pada mata pelajaran pendidikan agama Islam atau PAI di SMP Negeri Sumber Harta. Yang kedua, untuk mengetahui apakah ada pengaruh implementasi kurikulum merdeka terhadap hasil belajar di SMP Negeri Sumber Harta. Kajian teori implementasi yaitu suatu proses penerapan atau pelaksanaan implementasi biasanya terkait dengan suatu kebiasaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. Struktur kurikulum merdeka untuk satuan pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP, target periode pencapaiannya adalah di fase D. Teori siapa yang kamu gunakan, jangan tekstual, jangan baca, dijelaskan. Teori yang digunakan dalam kajian teori ini yaitu terdapat teori psikologi pendidikan. Yang pertama ada behavioristik, kognitif, dan humanistik. Penelitian terdahulu. Terdapat skripsi Dwi Ariyanti tahun 2023 tentang penerapan kurikulum merdeka sebagai upaya dalam mengatasi krisis pembelajaran atau learning loss pada mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 10 di SMA Negeri 12 Bandar Lampung. Kemudian yang kedua ada
skripsi Fahrul Ashari tahun 2023 problematika implementasi kurikulum Merdeka Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Untuk kerangka berpikir, terdapat pengaruh implementasi kurikulum Merdeka, itu ada variabel X, terdapat hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, itu variabel Y di SMK Negeri Sumerata. Kemudian masalah, potensi atau rumusan masalah, dan ada kajian teori, itu ada dua, kajian teori belajar atas nama taksonomi Benjamin S. Bloom. Kemudian yang kedua, teori psikologi Wariston. Terdapat hipotesis penelitian HA atau hipotesis alternatif, yaitu ada pengaruh yang signifikan pada implementasi kurikulum Merdeka terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran TAI kelas 8 di SMP Negeri Sumberhata. Kemudian ada HO atau HANOT, yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar terhadap implementasi kurikulum Merdeka pada hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 8 di SMP Negeri Sumberhata. Di bab 3 terdapat metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Tempat dan waktu, tempat di SMA Negeri Sumberhata, Jalan Fatmawati, Kecamatan Sumberhata, dan Kabupaten Musirawas. Waktunya pada tanggal 10 Juni sampai 10 Juli 2024. Teknik pengumpulan data ada angket atau kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian kuantitatif merujuk pada proses memeriksa informasi yang terkumpul dan semua penelitian atau responden. Terdapat langkah-langkah penelitian dalam ini. Kuantitatif ialah menggunakan metode kuantitatif non-eksperimen adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggunakan data. Kemudian ada terdapat langkah-langkah. Yang pertama, identifikasi masalah penelitian, tinjauan literatur atau teori yang relevan. Yang ketiga, merumuskan hipotesis atau pertanyaan, populasi dan sampel, pengumpulan data, dan terakhir analisis data. Terdapat uji analisis mendasar, yaitu dengan menggunakan aplikasi SS dapat diketahui bahwa SPSS versi 26 terdapat hasil variabel implementasi dapat dilihat dari T hitung terdapat nilai 0,480 lebih besar dari T tabel yaitu 0,281. Dalam hal ini berarti HA atau hipotesis alternatif terhadap hasil belajar siswa di kelas 8 pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Sumberhata signifikan. Ada hasil uji normalitas. Dalam pengujian normalitas ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov test dapat diketahui bahwa hasil uji normalitas variabel X dan Y terdapat nilai signifikan yaitu 0,200 lebih besar dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa data dari nilai variabel X dan Y pada penelitian ini berdistribusi normal. Dari hasil perhitungan defisiensi variabel X, analisis per item, terdapat kategori sangat tinggi yaitu dengan jumlah 3 siswa yang menjawab dengan persentase 6%. Kategori tinggi berjumlah 10 siswa dengan persentase 20%. Kategori sedang berjumlah 21 siswa dengan persentase 43%. Kemudian kategori rendah berjumlah 15 siswa dengan persentase 31%. Untuk defisiensi variabel Y, analisis per item hasil belajar, terdapat kategori tinggi yaitu dengan siswa menjawab 9 orang dengan persentase 18%, sedang dengan jumlah siswa sebanyak 30 siswa persentasenya terdapat 61%, dan kategori rendah dengan jumlah 10 orang dengan persentase 20%. Kesimpulannya yaitu yang pertama, implementasi kurikulum Merdeka pada pembelajaran PAI kelas 8 di SMP Negeri Sumberhata
Dengan demikian implementasi kurikulum merdeka yang di SMP Sumber Harta termasuk kategori sedang. Kemudian yang kedua, hasil belajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 8 SMP Negeri Sumber Harta. Dengan demikian implementasi kurikulum merdeka dengan yang diberikan oleh guru PAI di SMA Negeri Sumber Harta termasuk kategori sedang. Kemudian yang ketiga, terdapat pengaruh antara implementasi kurikulum merdeka terhadap hasil belajar, yaitu dengan nilai terhitung 0,480 lebih besar dari tabel 0,281. Ini berarti bahwa hipotesis alternatif diterima sedangkan hipotesis nihil ditolak. Ya, terima kasih kepada saudari Renty Sikoma. Dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kami persilakan, baik